Halo Tribuners, bersama saya Molly kembali lagi dalam program acara Speak Up, bicara untuk kebenaran. Baiklah Tribuners, hari ini saya akan membawakan sebuah kasus dugaan penipuan yang merugikan investornya sebesar 1,2 miliar rupiah. Tribun Medan telah mengundang seorang korban yang dirugikan oleh investasi ini. Baik, telah bersama kita Bapak Abdul Rahmat Gultom. Benar. Halo. Halo Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Berarti ini Bapak merupakan korban dari dugaan penipuan investasinya ya Pak? Benar. Baik, Tribuners, kita juga tidak hanya bersama korban, telah hadir juga bersama kita pengacara dari korban yaitu Bapak Olsen L. Tobing SHMH. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baiklah Tribuners, langsung saja saya akan bertanya nih terkait bagaimana sebenarnya Pak untuk awal ceritanya Bapak bisa ikut dalam dugaan penipuan investasi ini. Ya, awalnya sih saya diajak teman. Teman ini ya mengajak saya ke PT Best Profit. Ya, diajaknya ya saya ikutin aja pada saat Teman itu. dekat nih? Teman dekat. Saya ikutin, setelah saya sudah masuk, terjadilah transaksi. Memang transaksi belum begitu apa, cuman dibuat bercakap lah di satu ruangan itu. Ibaratnya kita ya kayak ya dibujuk lah, justai lebih apalagi. Cuman udah setelah dibujuk, ya saya pun mengiyakan juga lah. Jadi saya transferlah uang sebanyak 100 juta dulu awal. Awal 100 juta. Ya. Itu seperti apa teman Bapak memberikan bujukan sampai Bapak ini ikut nih dalam investasi tersebut? Awalnya sih kan bantu dulu saya katanya. Bantu ya, terus saya ada partisipasiku di PT Best Profit ini ya. Oh baik, berarti nama investornya itu adalah PT Best Profit ya. Oke. Cuman yang membantu si kawan ini yang bernama Sanggam Simorangkir, ya saya berteman sama dia. Cuman dia mengajak saya. Cuman dia mengajak, saya bilang ya sudahlah kita yang berkawan. Aku bilang saya bantulah kalau 100 juta bisalah. Aku bilang awalnya 100 juta. Setelah udah terjadi transaksi 100 juta, di baliknya itu sih ada si bujuk rayuan juga lagi dari pihak wakil Tialang atas nama Astuti Melina Pakpahan. Oke. Ya dibujuk lah melalui telepon gini-gini, dan malam itu juga dibujuk dengan iming-imingan seperti apa nih Pak? Ya tanggung, kurang kan mainnya begini katanya kan. Ya cuman ya ada juga pivot-pivot yang dikirim orang itu sama saya. Ibaratnya pivot-pivot ya menggiurkan lah, hari ini sekian katanya kan. Ya namanya kita manusia nggak paham juga ya, cuman kita taunya untungnya aja kan. Lihat nggak kita lihat resikonya yang gimana. Oh jadi dikasih lihat ya untuk profit dari 100 jutanya yang kemarin Bapak sudah setor? Ya cuman dia ngasih pivot, wah kalau hari ini enaknya untungnya sekian, 3 juta dikasih pivot ke WA saya. Ya awalnya sih saya kan nggak ke situ pikirannya ya, cuman saya mau bantu teman saya ini aja biar ada fitnya di PT Best Profit. Ya nggak tahu juga si teman ini udah masuk, ya diambil alih sama si Josephine sama wakil Pialangnya. Josephine Sinaga sama wakil Pialangnya Astuti Mailani Pakpahan. Oke. Ya, sebetulnya yang mentori perannya mesti sahabat saya ini, si Sanggam Simorangkir. Setelah udah selesai dari Sanggam Simorangkir, ya orang ini ngambil ahli. Ibaratnya. Jadi langsung ke Bapak, langsung direct ke mereka berdua, nggak ke teman Bapak lagi ya? Iya. Itulah apanya, kronologisnya. Nah, terus emangnya dari yang teman Bapak ngajak di awal itu kan dia minta 100 juta, itu bukan angka yang sedikit ya Pak? Iya benar. Itu apa yang dijanjikan sama teman Bapak sampai Bapak mau nih untuk membantu teman Bapak tersebut? Awalnya saya sih ya hanya mau membantu dia aja, mau pure hanya mau membantu, tidak ada imingan atau keuntungan apapun? Untuk pada saat itu. Oke. Sama
Bapak Laisi Sanggam, si Morangkir. Ya udahlah saya bantulah, hanya sebatas saya masukkan 100. Ya udah nanti kalau udah kira apa balikkan lagi 100. Itu maksudnya sebetulnya tujuannya. Nyata-nyatanya itu di luar nalar semua. Baru diambil ahli sama yang 2 orang ini, Josephine Sinaga sama Astuti Meleni Pakpahan. Jadi mereka lah, ya dipindah. Yang komunikasi. Iya, jadi mereka lah yang mengarahkan. Ibaratnya di tradingnya gimana, ya sampai berapa kali loss, ya saya bilang masih sama mereka di 300 juta yang kemarin, ya saya bilang ini masih bisa tertolong atau gimana. Kalau memang nggak bisa, sudah selesaikan aja, aku bilang. Tunggu, tadi pertama Bapak 100 juta, terus Benar. sampai ke mereka bisa tambah jadi 300 juta karena tergiur dikasih tahu semua keuntungannya itu. Iya, memang dari pivotnya ada. Awalnya sih 100 juta, baru ya datang si Melani dibujuk. Lah ibaratnya saya kan tanggung, katanya melalui via telepon. Ya saya bilang ya udahlah. Saya Jadi Bapak saya tambah lagi. Jadi 300 total. Nah, total. terus gimana nih bisa sampai ke angka 1,2 miliar rupiah? Waduh. Aduh. Itu dia yang membuat menyedihkan buat saya. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu kan uang bukan uang saya pribadi memang. Itu uang adik saya, ya uang keluarga lah saya bilang. Ya, di saat itu saya nggak paham memang melihat kejadian itu. Ya, di saat kita sudah kena lock katanya, saya nggak paham. Ya, kata mereka menang katanya. Ya, kalau menang kan ya saya nggak tahu menangnya gimana. Ya, kata mereka menang, ya udahlah. Begitu udah kena lock ini, ya mereka, saya bilang kenapa gini, aku bilang. Ya kalau nggak di lock bang, hangus semua uangnya nanti bang, katanya. Dibilang si Melani sama si, kalau nggak salah ya, Melani sama si Josephine lah ini. Ya setelah begitu di lock, hubunganlah telepon, harus di top up lagi tuh bang, katanya. Itu katanya sama saya, di top up kayak mana di top up, ku bilang ya harus dibuka lagi akunnya. Ya datang saya, ya berapa lagi tuh, ku bilang ya harus buka, ya kalau apa 1,2 M, katanya. Aku terkejut. Dari mana uang mau ku cari uang 1,2 M, ku bilang. Sampai saya bilang sama itok saya ini, si Melana Pakpahan ini, ya itulah itu. Jadi kayak mana harapannya nih, tolonglah bantu, aku bilang. Ya datang si Melane, ya kan sayang. Itu kan udah bayinya sekian, gini-gini katanya. Dan Bapak tergiur lagi. Tergiur lagi. Jadi saya masuk kalau saya punya uang 600 juta lah, aku bilang. Memang orang itu minta 1,2 M. Ya kalau kurang salah ingat saya, memang saya yang ada terrealisasi inilah 600 juta. Ditambah dengan yang sudah disaldo 300 juta tadi. Iya, sebelumnya. Setelah udah kita masukkan yang 600 juta, awalnya kita store ke Bank Mandiri 500, baru sisanya kita store melalui banking 100 juta. Jadi masuklah ke PT Best Profit. Selang entah berapa hari ya mainlah. Memang aku udah janjikan sama si Josephine sama si Melani. Itu nanti kan bisa bang masukkan, nanti bisa lagi kita ambil, hanya buka kuncinya ini aja. Oh, jadi Bapak makanya niat untuk mengisi top up ke dalam akunnya itu karena diimingi bakal kembali nih semua uangnya berarti ya? Nggak, kata kembali semua enggak, cuman bahasanya nanti kalau itu masukkan nanti 600 itu cuman buka lot istilahnya, biar yang terkunci ini biar terbuka. Oke. Jadi akunnya biar terbuka kembali, bisa kembali, transaksi lagi. Nanti kalau udah terbuka transaksinya, kita jual bayinya. Nanti kalau udah bisa jual bayinya, nanti uang itu bisa lagi balik. Ibaratnya yang 600 itu. Nah, itulah omongan Melani. Ya, setelah saya udah jalani, dan hitungan hari itu juga, kira kalau nggak salah entah berapa hari itu selang waktunya, ya saya nggak sadar. Ya bukan kuda nggak sadar, ya saya ikuti aja ritmen mereka. Ibaratnya, bang,
kita mainkan bang, jual bayinya sekian katanya. Aku nggak paham, aku ikutin aja instruksi dari pihak mereka kan, ya masukkan beli sekian katanya, aku beli sekian, aku beli. Yang terakhir aku bukin aku yang lebih parahnya 50 lot beli langsung. Ini betul ini Josephine harus ku beli, gue bilang. Iya bang. Diinstruksikan seperti itu terus Bapak ya untuk transaksi terus. Betul. Ya. Baru ku bilang sama dia, ini betul dibeli. Iya bang, kalau enggak nanti bang kena hangus nanti uang kita bang. Lebih bagus kita lotkan aja bang katanya. Ya udah, aku ikutin aja karena aku pun nggak paham di situ. Ya saya ikutin aja arahan mereka. Ya mungkin mereka sudah berpengalaman. Tapi pada saat itu Bapak tidak ada rasa ketakutan atau keraguan untuk mengikuti perintah dari para yang memberikan instruksi ke Bapak ini? Ya awalnya sih ada ragu. Cuman kan kita nggak paham. Iya, benar. Ya kan mereka akan menuntun saya. Ya kan, ya otomatis kan mereka ini kan udah harapan Bapak mereka bisa memberikan yang terbaik juga. Yang terbaik. Ya cuman dibalik harapan yang terbaik ini ya rasa kecewa lah. Ibaratnya kecewanya ya saya merasa dipermainkan lah. Ibaratnya ditipu lah. Ya. Jadi setelah 600 juta yang Bapak top up terakhir itu berarti ada transaksi lagi yang dilakukan juga? Ada. Dan di 600 juta ini juga saya bilang sama itu saya itu si Melani Papahan, tolong kalau memang nggak bisa lagi ini, ya udah kita sudahi aja lah di sini ulang. Tapi entah apalah omongan mereka sama saya, ya udah saya yang begini juga tetap ada bujukannya lah. Ya, ada bujukan berarti bujuk ya. rayunya. Tapi dengan entah apanya saya juga keluar lagi uang ini yang 300 juta. Ditambah lagi 300 juta. Tapi saya sudah minta sama mereka, Josephine, ya, memang bisa ini masih dipertahankan atau gimana? Kayak mana nih Melani? Aku bilang, tolong. Kalau memang nggak bisa, ya udah cukup sampai di sini aja. Ya kita kan sebagai, ya saya ibaratnya kan macam ibu lah. Saya bilang, kan bisa aja ibu mengambil satu kesimpulan. Contohnya saya minta bantuan, ya bu, gimana kira-kira ini akun saya bisa nggak ini masih terbantu? Kan kalau memang ada hati nurani, ya udahlah pak, mungkin bapak nggak. Karena kita minta tolong, berharapnya dia bakal membantu ya. Karena ibu bilang begitu, ibu pasti bilang kalau melihat dari sininya kan udah kemungkinan kecil pak. Kan itu udah bisa saya mengambil satu tindakan, ibaratnya ya udahlah sampai di sini aja lah. Kan otomatis saya bilang sama ibu begitu contohnya. Nah itu nyatanya enggak. Tetap ibaratnya sayang ini dibujuk rayu terus. Dan saya komunikasi juga sama pihak kepala PT Best Profitnya. Oke. Ya di awal yang pertama main saya bilang, ini pak kok bisa jadi begini pak mainnya pak. Saya nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Ya apa ini sebetulnya ini pak? Saya nggak paham kok begini ceritanya. Seperti apa tanggapannya pak? Ya tanggapan bapak itu ya nanti saya arahkan sama wakil pialang. Katanya ya selalu ya ke wakil pialang aja kan. Ya terakhir kalau nggak salah komunikasi ya. Ya bapak mungkin belum rezeki katanya. Jawabannya hanya seperti itu ya? Melalui telepon. Ini transaksinya kapan pak dimulai dan sampai yang terakhir kali melakukan transaksi isi transfer top up-nya itu kapan? Top up yang terakhir kapan? Terakhir, aduh kurang ingat lah ya. Di tahun? Di tahun ini juga. Oh, mulainya juga di tahun ini? Di tahun ini juga. Dalam waktu belum sampai setahun berarti sudah meraup uang Bapak 1,2 miliar rupiah ya? Paling sekitar 2 bulan, 2 minggu. 2 minggu lah. Dalam 2 minggu saja sudah 1,2 miliar Tribunas. Bukan setahun. Kalau data yang ada sama kami, bagaimana tuh Pak? Di antara transaksi klien kami hingga yang 1,2 miliar itu sejak 26 April. Mulai dari bulan April? 26 April hingga tanggal 9 Mei 2024. Di situ dia. 2 bulan saja sudah? No, tidak sampai 2 bulan. 26 April hingga 9 Mei. 9 Mei. Oh. Itu hanya kurang lebih 2 minggu. Gitu. Itu data yang ada sama kami, yang diberikan oleh klien kami. Jadi hanya 2 minggu itu. Oke. Terus seperti apa nih Pak yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai pengacaranya untuk membantu korban kita ini Pak? Oleh karena ini menurut kami ada dugaan tindak pidana tipu gelap ya, yang mungkin juga
ada juga di sini atas hasil dugaan tipu gelap atas uang-uang klien kami. Kami juga sudah melaporkan ini ke pihak Poldasu. Oke. Tertanggal 20 bulan ini, 20 Agustus ya. Agustus ya. Padahal 2024. kejadiannya sudah dari bulan Mei. Kenapa nih baru Agustus, Pak, kita melakukan pelaporannya? Gini, artinya kan orang ini di awal belum berkomunikasi atau datang ke kantor kami. Nah, mereka ini baru datang. Jadi klien kami bukan cuma Rahmat Gultom. Oke. Ada beberapa orang lagi Yang sudah seperti kasusnya sama iya, seperti Bapak. Iya, yang sudah memberikan kuasa ke kami. Jadi mereka datang baru seminggu yang lalu berkonsultasi tentang hal ini. Jadi sehingga kami langsung membuat langkah hukum, membuat laporan ke pihak Poldasu tertanggal 20 Agustus. Kemudian kami juga sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Perdagangan. Oke. Karena Kementerian Perdagangan dan kepada Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Di Jakarta. Tuh. Terus udah ada respon nggak dari yang sudah Bapak buat laporan ini? Karena ini kan masih tanggal 21 kan, baru semalam kami laporkan. Ya mungkin beberapa hari atau beberapa minggu depan baru ada jawabannya. Kami berharap dengan itu gitu loh. Tanggapannya yang diharapin oleh Bapak sebagai pengacara sendiri seperti apa nih Pak, dari Badan Pengawas Bapepti tadi, terus juga dari Poldasu juga, seperti apa nih Pak? Artinya kami dari kuasa hukum klien kami Rahmat Gultom dan kawan-kawan, kami berharap oleh karena PT Best Profit ini adalah perdagangan pialang, perdagangan komoditi kan. Yeah. Jadi ini kan di bawah naungan daripada Menteri Perdagangan dan diawasi oleh Bapepti itu sendiri. Sehingga kami berharap kalau memang benar adanya dugaan tindak pidana penipuan yang merugikan nasabah-nasabahnya, kami berharap kepada Menteri Perdagangan melalui Bapepti untuk mencabut izinnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau memang benar adanya dugaan tindak pidana penipuan di sini yang berujung kepada money laundry atau TPPU. Oke. Kami berharap kepada Bapak Kapoldasu agar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas untuk itu. Oh, berarti kemungkinan ada indikasi untuk TPPU juga di... Jangan-jangan, karena sesuai dengan analogi hukum kami bahwa bagaimana mungkin, ini kan perdagangan komoditi, ini kan perdagangan komoditi, namanya dagang. Bagaimana mungkin ketika uang dari klien kami diinvestasikan terhadap komoditi yang dimaksud oleh pihak Best Profit? Contoh nih, diinvestasikan 600 juta contoh. Nah, yang kemudian dalam satu hari itu bisa loss langsung 600 iya. juta. Jangan-jangan servernya ini sendiri dikendalikan oleh pihak Best Profit. Jangan-jangan uangnya juga mengalir ke Best Profit itu sendiri. Oh, jadi server tidak ada tradingnya. Berarti gitu. ada server tersendiri ya yang Itu buat jangan-jangan seperti itu. Kami ya? curiga di situ gitu loh. Oke. Nah, karena ada klien kami juga, dia hanya dalam hitungan satu hari itu menginvestasikan ke komoditi yang dimaksud oleh Best Profit. Satu hari itu juga uangnya loss gitu. Dengan nominal yang fantastis juga. 100 juta kan minimal di Best Profit itu 100 juta gitu. Langsung hilang. Langsung hilang satu hari itu saja. Oh, gitu. Oke, jadi makanya ada indikasi kemungkinan ya. Jangan-jangan itu jangan-jangan. Saya tidak bisa memastikan. Jadi makanya Bapak berharap dari pihak kementerian juga mengecek nih ya. Iya, dicek dulu sama Bapepti yang mengawasi perdagangan itu. Komoditi itu sendiri. Oke, tadi Bapak juga ada sebutin beberapa korban. Emang sampai sejauh ini sudah berapa nih Pak yang menjadi korban dari PT Best Profit ini sendiri? Kalau menurut data yang ada sama kami, bahwa klien kami ini sudah yang ke 4.543. 4.000 korban berarti? Ya. Ada lebih dari 4.000 korban? Karena ini kan setelah join, kan pihak Best Profit menerbitkan akun. Nah, akun itu sesuai dengan nomor urut yang bergabung ke Best Profit. Jadi klien kami atas nama Rahmat Gultom ini adalah sudah ke 4.543.
Iya, gitu. Oh, jadi makanya dari akunnya itu Iya. nominalkan lah ada 4.000 lebih Iya. akun, jadi kemungkinan besar mereka semua ikut terlibat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Iya. PT Karena Best Profit di ini. antara 8 orang yang sudah memberikan kuasa kepada kami, sama-sama keluhan yang sama seperti yang diderita oleh klien kami gitu loh. Semua hampir sama. Semua kronologinya sama gitu. Duitnya langsung hilang gitu aja Iya. berarti Jadi ya. jadi sistemnya begini. Pihak PT Best Profit merekrut tenaga kerja gitu. Oke. Kemudian tenaga kerja ini yang sudah bergabung di Best Profit, yaitu marketingnya, akan mencari keluarga dulu. Nah, setelah dicari keluarga, ditanamlah diinvestasikanlah uangnya ke Best Profit. Nah, kemudian setelahnya diambil alih lah nanti sama wakil pialang. Ya. Itulah yang 2 orang tadi Iya, yang seperti itu. menginstruksikan. Yang disebutkan nama oleh Rahmat tadi, atas nama Astuti Meilinda Ya, sama si Josephine. Yosepin Sinaga. Nah, itu wakil pialang yang sama si Rahmat. Kalau sama yang lain-lain beda lagi nanti orangnya gitu. Itu 2 orang tersebut apakah sekarang masih bisa dikomunikasikan atau sudah menghilang, Pak? Masih bisa Masih bisa. dikomunikasikan. Terus ada pertanggungjawaban yang bisa mereka berikan juga nggak terkait hal ini? Ya, ada sih. Seperti Ada. apa itu, Pak? Mereka ya mendukung, ibaratnya ini biar saya dibukakan lah. Ibaratnya bahwa PT Best Profit ini ya ada sesuatu lah yang nggak jelas. Jadi Bapak kepengen dari trading Best Profit ini bisa terbuka ya, seperti Iya. apa sebenarnya mereka, kalau memang ternyata mereka tidak ada kecurangan atau ada mungkin penipuan yang dilakukan di dalamnya, mungkin bisa diberhentikan seperti itu Iya. ya harapannya ya. Jangan supaya ada lagi Korban yang lain. yang lain. Ya saya pun ya merasa kasihan juga lihat teman-teman yang ada yang teman-teman lah yang jatuh itu ya merasa nangis, ya ada yang janda juga dia sampai bagaimana. Dan ada juga, dan rata-rata klien yang datang ke kami itu mereka gini, kalau kamu tidak awalnya, menurut mereka ini ya, mereka bilang kalau kamu tidak dapat nasabah nanti kamu nggak bergaji. Jadi ajaklah keluargamu. Jatuhnya kayak insentif ya yang diberikan ya. Diajaklah keluarganya ini. Keluarganya orang susah. Dijuallah sawah. Nah, dijual sawah, masuk gelaplah dia tuh. Gitu. Siapa yang masuk gelaplah udah uangnya. Itu klien saya yang 8 orang. Hampir semua kayak gitu. Semua. Kalau Bapak sendiri seperti apa, Pak? Udah apa aja nih ya dirasakan kerugiannya? Ya kalau yang dirasakan kerugiannya ya itulah tadi ya 1,2 M saya. Itu ada hasil jual aset sesuatu? Ya ada juga, dan Sampai uang menjual aset, keluarga. Oh, sampai terlibat sama uang adik, keluarga iya. juga. Sama berarti hampir semua korban dari Hampir Bapak. semua. Hampir Nah, itu. Yang 8 orang itu begitu. Saya jual sawah, Pak. Bisa saya buktikan. Ada yang pinjam dari Berekur. Iya, dari biaya Sampai itu. pinjaman. Pinjam. Berharap agar anaknya bekerja di situ bergaji gitu loh. Nah, setelah pinjam gelap uangnya, itu yang terjadi. Kasihan juga. Gitu-gitulah sirkulasinya Gitu. kalau aku lihat ya. Dan itu terus bertambah berarti ya, Pak, untuk para korbannya ya, mungkin Untuk ikut sementara tertipu masih ya. 8 yang datang sama kami gitu. Oke, sampai sekarang untuk Bapak sendiri tahu nggak PT Best Profit apakah masih beroperasi atau melancarkan Iya, kalau aksinya saya ini? lihat masih beroperasi. Oh, Saya lihat masih beroperasi. makanya Bapak kepengen dari sebagai penegak hukum ingin ditindaklanjuti ya, Ditindaklanjut jangan berlanjut dan merugikan banyak orang lebih banyak lagi ya. Iya, kita berharap kepada Bapak Kapolda agar memohonlah agar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas untuk itu. Langsung melakukan pengecek terhadap PT Best Profit Future cabang Medan ini, karena kami khawatirkan akan ada lagi korban-korban yang lainnya gitu Benar, loh. benar. Kasihan. Ini kasihan masyarakat gitu. Tapi Pak, ini terkait Bapepti sendiri ya. Iya. Bapak nih, bagaimana pandangan Bapak untuk pengawasan dari Bapepti sendiri, Pak? Saya kira begini, jangan-jangan pihak Bapepti juga jarang melakukan pengawasan terhadap ini. Kenapa kok bisa? Ini kan kalau nggak salah saya sudah beroperasi sejak tahun 2010. Ya benar, sudah lama. Dan dulu juga sudah banyak juga yang korban Saya dengar penipuan. seperti itu, saya baca di media kan. Benar. Bahwa sudah beberapa orang korban. Ini korban yang kesekian ribu sebenarnya. Jadi artinya
saya minta kepada pihak Bapepti agar lebih serius lah, jangan serius-serius jambu gitu kan, serius lah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan komoditi seperti PT Best Profit. Iya, jangan pengawasan itu yang ketat lah, jelas dia pengawasannya jelas gitu kan. Kenapa? Artinya kan ada semacam questionable gitu. Dipertanyakan kenapa kok bisa beroperasi hingga sekarang gitu. Kalau memang sudah banyak korban juga ya. Korbannya, dan memang di beberapa media bisa dibuka itu banyak pengaduan-pengaduan. Berarti Bapak sebenarnya sudah melaporkan ke Bapepti tapi belum ada respon ya? Masih menunggu ya? Belum, masih menunggu. Oke, kalau sama Kementerian Perdagangan juga sudah saya laporkan. Tapi juga belum ada respon? Belum. Karena memang baru semalam kita buat laporannya gitu. Saya kirimkan laporannya. Ya, kita menunggulah untuk itu. Berharap supaya secepatnya Kementerian Perdagangan untuk menanggapinya. Benar. Iya, sama pihak Bapepti dan juga kepada pihak Poldasu juga. Itulah rapat kita. Oke, jadi memang Tribuners banyak ya yang terjadi, ternyata banyak yang gatal. Sumpah. Udah, yuk. Minum. Aus bapaknya. Ada lagi nggak, Bang? 30. Paling berarti harapan masing dari penegak hukumnya dan juga dari korbannya seperti apa nih harapannya, gitu aja nanti ya Pak. Tapi saya nanti mau itu dulu, ngomong dulu. Oke. Ya. 3, 2. Nah, Tribuners, ternyata banyak yang menjadi korban penipuan dari dugaan investasi bodong ya. Apalagi kalau dari kasus Bapak Rahmat sendiri itu yang diterima di PT Best Profit. Dan sudah mengalami kerugian hingga 1,2 miliar rupiah. Kalau dari 8 korban Bapak yang tadi Bapak sebutkan itu, kira-kira kalau di total berapa tuh Pak kerugiannya? Ini kan ada 8 orang ini. Nah, ke-8 ini, jadi yang 7 lagi kebetulan tidak ikut ke sini, cuma si Laya Rahmat ini. Jadi kalau di total kerugian dari 8 orang ini 2,4 miliar dan bukti-buktinya ada sama kita semua, Bu. Sudah sampai 2,4 miliar. Dengan modus yang sama. Semuanya juga sama ya. Proses penipuannya juga sama sehingga ya. Kami khawatirkan ini benar-benar kami curigai bahwa pihak Best Profit ini ada indikasi lah, kalau menurut kami ada indikasi. Karena kenapa? Dari 8 orang yang datang ke saya modusnya sama, dibujuk rayu, diarahkan. Nah, diarahkan, ya kemudian ya mereka ini kan tidak memahami tentang itu. Tidak ada edukasi terhadap nasabah-nasabahnya gitu loh. Jadi ya mereka melakukan apa yang tidak mereka ketahui gitu. Artinya mereka ini diperdaya oleh ketidaktahuannya tentang sesuatu hal gitu kira-kira. Oke, Bapak, untuk terkait undang-undang nih yang masuk ke dalam kasus dugaan penipuan seperti itu, masuknya ke dalam mana nih Pak tindak pidananya? Iya, kalau laporan kami ke pihak Poldasu ya, yang kami laporkan tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan itu pasal 372 dan 378 KUH pidana. Dengan hukuman? Ancaman hukumannya 4 tahun. 4 tahun. Oke, untuk perlindungan, undang-undang perlindungan konsumennya ada nggak Pak? Itu ada. Ya jelas. Ada jelas untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas. Artinya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan untuk hal-hal tentang tanggung jawab daripada pelaku usaha itu ada di pasal 19 sampai pasal 27. Itu tentang tanggung jawab. Artinya kalau ketika konsumen itu merugi ada tanggung jawab daripada pelaku usaha. Pelaku usaha barang dan jasa itu sendiri. Gitu loh. Jadi terlindungi undang-undang juga. Iya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Gitu. Oke, ancamannya? Tidak ada. Artinya ada regulasi yang mengatur pelaku usaha. Ada hak daripada konsumen yang bergabung dalam pelaku usaha itu sendiri gitu loh. Jadi tidak bisa pelaku usaha ini, perusahaan jasa ini suka-suka seenak perutnya gitu. Seenak perutnya. Gitulah kalau bahasa Medan lah, seenak perutnya gitu. Jadi inilah yang membuat para konsumen juga mungkin terbantu ya dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini ya Pak. Jadi jelas semua regulasinya jelas kok. Oke.
kami mohon kepada Bapak Kapoldasu untuk sesegera mungkin mengambil tindak tegas untuk ini, karena kami tahu bahwa Bapak Kapoldasu adalah mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus waktu di Mabes Polri. Nah, sehingga yang mana Bapak ini dulu yang menjerat Binomo, Indra Kents, Fakar Suartami dengan Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi sehingga kami berharap untuk itu agar Bapak Kapoldasu menindak tegas oknum atau perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek seperti ini. Kami sangat berharap untuk itu. Oke. Nah, ternyata Pak, kita sudah juga dari Tribun Medan juga sudah mencoba nih mengkonfirmasi kepada pihak PT Best Profit dengan Bapak Yudi, namun beliau mengatakan bahwa mereka siap untuk dipanggil oleh Polda Sumut dan mereka masih menunggu panggilan nih dari Polda Sumut. Jadi mereka mungkin ada kepengen memberikan klarifikasi juga. Jadi kepada PT Best Profit mungkin ingin melakukan klarifikasi, kita membuka program Speak Up ini untuk kalian datangin untuk bicara untuk kebenarannya di sini. Oke, Bapak, dari Bapak Rahmat sendiri seperti apa Pak harapan Bapak atas peristiwa atau kejadian yang Bapak alami sekarang ini? Ya, harapan saya ini biar bisa diungkap lagi lah, biar supaya nggak ada lagi korban-korban yang berikutnya lagi. Itulah harapan saya. Kalau harapan untuk uangnya kembali Bapak ada nggak? Ya, kalau itu tetap ada, karena itu bukan uang saya. Oke. Kalaupun uang saya ada, ya uang keluarga. Lebih diutamakan untuk uang keluarganya. Karena ya, mereka pun udah otomatis menyalahkan saya. Ya, serba salah lah. Baik, dari pertanyaan terakhir saya ke Bapak nih, seperti apa respon keluarga untuk hal yang Bapak alami sekarang, Pak? Ya ada rasa nggak kepercayaan sama saya lagi. Ya, dikira saya yang memakan uang itu sendiri. Ibaratnya ya tahulah di posisi saya yang kayak gitu ya pasti saya itu udah jelek. Okay. Nah, itu dia, Bu. Makanya ya harapan Bapak saya, hadir. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa diungkap lah. Jangan sampai nggak ada lagi korban-korban yang berikutnya lagi, dan juga buat saya sendiri dan keluarga saya ya udah, saya di mata mereka udah jelek. Ibaratnya jelek ya, saya udah memakan uang mereka lah. Ya mudah-mudahan ini dengan kejadian ini semoga bisa lurus, bisa selesai dan Bapak juga masalahnya dapat selesai juga ya, apalagi dengan keluarga seperti itu ya Pak. Iya benar. Oke, dari Bapak pengacara sendiri sebagai penegak hukum dan membantu Bapak Rahmat ya untuk memproses penipuan trading ini seperti apa nih Pak? Harapan kami ya seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa kami berharap kepada yang terhormat Bapak Kapolda Sumut agar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas untuk itu. Karena kami menduga ini ada tanda kutip di PT Best Profit Future Medan ini, yang kemudian juga kepada Kementerian Perdagangan dan Bapepti lakukanlah pengawasan yang tegas, tegas, ketat terhadap pihak Bapepti Best Future Medan. Karena bisa dibilang itu juga memang tugas dan kerja mereka dan memang itu kewajiban mereka untuk mengawasi itu. Benar. Masa bisa loss aplikasi, maksudnya trading yang termasuk besar nih ya, dan sudah lama ya. Iya, dan seperti saya bilang tadi bahwa klien saya ini sudah ke 4.543 gitu loh. Masih banyak lagi yang mungkin nggak terspeak up nih kejadiannya ya Pak. Iya gitu. Jadi apa secepatnya lah dilakukan tindakan gitulah. Baiklah. Jadi ini mungkin buat kepada Bapak Kapolda di Polda Sumut ya tentu ya, terus juga kepada Bapepti dan juga Kementerian Pengawasan ya untuk Kementerian Kementerian Perdagangan untuk bisa langsung merespon nih terkait aksi yang diduga penipuan atau investasi trading yang tidak jelas ini ya Pak, yaitu di tanda kutipnya tidak jelas lah, karena memang klien saya korban 8 orang kok. Di PT Best Profit Future Medan. Dan disclaimer juga Tribuners dan juga mungkin para penonton di rumah
jamaah yang ingin dari PT Best Profit Future Medan melakukan klarifikasi, bisa langsung aja datang untuk menghubungi Tribun Medan agar dapat masuk ke dalam program Speak Up ini dan ikut bicara untuk kebenaran terkait kejadian ini. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat telah hadir di acara Speak Up. Terima kasih juga kepada Bapak pengacara telah hadir hari ini. Dan buat Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Speak Up. Jangan lupa untuk saksikan Speak Up di episode selanjutnya. Terima kasih.